Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin bahas One Punch Man chapter 209, 210, dan 211. Jadi Mimin bakal membahas 3 chapter sekaligus. Video ini adalah pembahasan terakhir tentang revisi kedua One Punch Man. Jadi revisi kedua berakhir di chapter 211. Dan seperti yang kita tahu, revisi ketiga adalah revisi terbaru yang saat ini baru sampai chapter 202. Kalian bisa tonton chapter terbarunya yang ada di video ini. Nah, pada chapter kali ini, kelakuan kocak dari si botak Saitama bener-bener bikin Mimin ketawa ngakak. Seakan-akan Saitama ini kayak makhluk anomali di universe OPM. Setelah kita disuguhkan dengan pertempuran epik antara Blast melawan Cosmic Void di chapter kemarin, tiba-tiba dengan kemunculan dari Saitama bener-bener bikin MT Void jadi badut. Kalian harus ingat kalau di revisi kedua ini MT Void bisa masuk ke hyperspace. Tapi karena kemunculan botak anomali membuat Void Cosmic jadi kayak kroco. Dan kita juga di sini akan melihat istri Blast yang sangat cantik bersama Poto Blue ketika masih kecil. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 209, 210, dan 211. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama yang seperti sedang menahan suatu bilah pedang dengan tangan kirinya, dan judul chapter kali ini adalah menangkap, dan kalian tahu sendirilah nanti Saitama bakal menangkap tebasan pedang siapa. Nah, di awal chapter kita langsung melanjutkan kepada Blast yang saat ini terdesak dikarenakan satu tangannya buntung akibat tebasan MT Void hingga bertekuk lutut di hadapan musuhnya. Keadaan Blast makin diperburuk dengan MT Void yang langsung mendekati Blast dan menusuk bahunya hingga menembus ke tubuh. Blast yang tadinya bertekuk lutut pun langsung diangkat ke atas oleh MT Void dengan pedang yang tersangkut di tubuhnya. Sambil menusuk, MT Void memiliki perasaan kesal kepada Blast karena menyuruh dirinya untuk sadar. Dan menurut MT Void, justru Blast lah yang harusnya sadar. Kudengar belakangan ini kau bergabung ke puncak industri yang disebut Pro Hero. Aku berpikir tentu saja kau akan melakukannya. Kau itu emang selalu saja seperti ini, menyebarkan gagasan secara tidak bertanggung jawab dan membawa bencana bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi pada akhirnya siapa yang berhasil kau lindungi selama ini, hah? Hingga Blast pun semakin berteriak kesakitan karena MT Void yang semakin dalam menusukkan pedangnya. MT Void kemudian bertanya kepada Blast, kau punya anak kan? Sontak Blast pun yang mendengar ucapan dari MT Void terkejut disertai rasa curiga. Void pun menyeringai karena melihat pandangan Blast yang licik itu setelah bertanya tentang anaknya. Nah, tiba-tiba aja MT Void pun langsung waspada karena ada serangan yang mendekati dirinya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Flashy Flash yang melompat dari jauh untuk langsung mengarahkan pedangnya ke MT Void dengan sangat cepat. Blast pun yang melihat hal itu menyuruhnya berhenti dan jangan ikut campur. Tapi Flash tidak peduli dan bertanya kepada pemimpin desa ninjanya. Kenapa kau tidak langsung saja menyerang titik lemahnya sejak awal? Bukankah itu yang sudah diajarkan di desamu itu? Hingga akhirnya Flashy Flash pun langsung ditebas bagian perutnya hingga mengeluarkan banyak darah. Blast terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan cepat, Sonic juga ikut bergabung ke medan pertempuran untuk menyelamatkan Flash dan langsung menendang Void dengan tendangan berputar yang sangat cepat. Tapi sayangnya itu sia-sia karena MT Void langsung berpindah dimensi. Nah, MT Void yang berada di dimensi lain merasa sangat kesal dan muak karena omong kosong mereka bertiga itu. Aku akan segera mengubah kalian menjadi karat debu pada pedang dimensiku. Aku sebenarnya lebih senang menyiksa kalian secara langsung daripada menyayat kalian dari jauh. Tapi itu sudah cukup karena aku muak dengan omongan kalian. Hingga akhirnya MT Void pun langsung mengarahkan pedang dimensinya dengan sangat serius sambil berkata, matilah. Kemudian tebasan dimensi pun diluncurkan. Dimulai dari arah pegunungan dan akan segera mengarah kepada Blast, Flashy Flash, dan Sonic. Nah, mereka bertiga yang melihat tebasan dimensi semakin mendekat hanya bisa terdiam dan bingung ingin berbuat apa. Dengan keadaan Blast yang tangannya sudah buntung, hal itu akan sulit untuk dihindari. Nah, yang gokil dan yang paling kampret adalah ketika tebasan dimensi itu sudah hampir mendekati mereka bertiga dan baru ingin keluar dari sebuah hutan, tiba-tiba tebasan dimensi itu terhenti yang membuat MT Void begitupun Blast terkejut bukan main. Setelah itu kita pun diperlihatkan alasan kenapa tebasan dimensi ini berhenti.
Dan ternyata ini semua karena perbuatan dari makhluk anomali yang wujudnya botak ini yang berhasil menghentikan tebasan dimensi yang padahal mustahil untuk manusia melakukan hal ini. Saitama di sini terlihat bersama Manako dan Manako ketakutan hingga tersungkur akibat tebasan dimensi yang hampir mengenainya. Di sisi lain, MT Void menjadi sangat kesal karena tebasan dimensinya sama sekali tidak bisa digerakkan dan menurutnya ini semua tidak masuk akal karena tidak ada yang bisa menghentikan ujung pedang dimensi selama ini yang bisa memotong ruang itu sendiri. MT Void pun tidak menyerah begitu aja dan langsung mengarahkan pedangnya lagi untuk menusuk anomali yang menghentikan tebasan dimensinya itu. Saitama pun di sini seperti menyadari kalau ada kilatan cahaya dari atas langit hingga pada akhirnya tusukan dari tebasan dimensi itu berhasil dihentikan oleh Saitama dengan sangat mudah. Jelas MT Void terkejut bukan main dengan keadaan tersebut. Dan kocaknya adalah MT Void langsung terbanting ke tanah tepat di hadapan Blaze akibat perbuatan Saitama yang menarik tebasan dimensinya itu. Nah, udah jelas Blaze dan duo ninja kecepatan bingung dengan apa yang terjadi karena Void sampai terbenam ke dalam tanah, sedangkan Saitama juga ikut kebingungan kenapa dia mendapatkan kedua pedang di tangannya. Setelah itu, MT Void pun masih belum menyerah dan langsung bangkit setelah terpendam ke dalam tanah. Tapi di saat yang sama, dia bingung kemana pedang dimensinya itu. Nah, ketika MT Void berada di atas udara, dengan sigap, Platypus dan Sonic langsung menghampiri untuk menyerangnya. Tapi lagi-lagi MT Void menggunakan segel tangannya yang berarti akan berpindah dimensi. Melihat hal itu, Blaze pun langsung menggunakan sebuah teleportasi yang sangat kecil untuk menghampiri salah satu tangannya yang buntung itu dan menempuhkan kedua tinju hingga akhirnya terciptalah sebuah gerbang teleportasi. Di sini dijelaskan kalau Blaze mengirim aliran darah dan sinyal saraf di antara bagian lengannya yang terputus itu untuk menyiapkan cara terakhirnya. Nah, pada saat Platypus dan Sonic ingin menyerang MT Void, tiba-tiba Blaze berteleportasi tepat di bagian tubuh dari MT Void yang mengakibatkan sebuah listrik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Blaze berteleportasi sejajar dengan titik koordinat dari teleportasi MT Void, mengakibatkan struktur biologis mereka berdua akan terkoyak, dan MT Void justru kebingungan apakah Blaze mencoba untuk bunuh diri, tapi kemudian Blaze bergumam dalam hati untuk mengandalkan semuanya kepada si Chi. Saat ini flashback pun terjadi tentang percakapan Blaze dan si Chi yang membahas tentang rencana Blaze yang bisa membuatnya dalam bahaya. Blaze di sini mengatakan andaikan ada cara untuk menangkapnya adalah dengan berpadu atau bersatu dengannya, tolong coba pakai teknologi pemisahan sel monster milikmu itu pada kami untuk jaga-jaga kalau semuanya gagal. Nah, kembali lagi ke pertempuran saat ini, yang saat ini Blaze seperti akan berhasil bersatu dengan MT Void. Tapi tiba-tiba muncul sebuah kekuatan cahaya yang menangkis dirinya hingga pada akhirnya MT Void dan Blaze pun terpisah dan rencana Blaze pun gagal di sini. Setelah Blaze berpisah dengan MT Void, dia merasa kebingungan karena pada saat waktu yang seketika itu, dia sepintas melihat ingatan MT Void saat kesadaran mereka berdua tumpang tindih. Blaze melihat tangan siapa yang Void pegang dalam ilusi yang ditujukan oleh kubus. Dan ternyata, orang yang mencoba memberi jabatan tangan itu adalah seorang wanita yang ternyata wanita itu sama dengan foto ketika Blaze bersama dengan anaknya yaitu Blue, yang berarti dia adalah istri dari Blaze yang memberinya untuk mengulurkan tangan kepada MT Void. Dan terjadilah seperti saat ini yang dimana MT Void menjadi boneka dari karakter God. Melihat Blaze yang mengintip ingatannya membuat MT Void jadi sangat marah hingga mengeluarkan banyak urat-urat di wajahnya. Dan One Punch Man chapter 209 pun selesai di sini dan Mimin akan melanjutkan pada chapter berikutnya. Oke, cover chapter memperlihatkan MT Void bersama dengan ninja yang lain dan judul chapter kali ini adalah berulang. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan ke sebuah tempat penyimpanan banyak barang dengan ribuan kontainer di dalamnya. Di tempat itu sudah terjadi sebuah pertarungan dan Blaze kebetulan baru datang ke tempat itu dikarenakan koordinat untuk orang yang sedang dia lacak bersama kubus ada di tempat itu. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan pertarungan barusan, yang ternyata itu adalah MT Void melawan muridnya sendiri yang naasnya sudah menjadi boneka dari God. Tapi sepertinya murid dari MT Void masih memiliki cukup kesadaran karena dia berterima kasih atas bimbingannya selama bertahun-tahun kepada MT Void. Nah, di sini terlihat kalau Void hampir dikalahkan oleh muridnya sendiri, dia sampai terpental ke sebuah kontainer hingga penyok, dan sebelum muridnya ingin mengakhiri hidupnya, dia pun berkata, "Kontribusimu pada rencana dewa sangat diapresiasi." Kemudian langsung bersiap untuk membunuh gurunya, yakni MT Void. Tapi ketika tangannya hampir mengenai MT Void, tiba-tiba muncul sebuah bola energi gravitasi yang langsung menghancurkan tangan kanannya.
Dan sudah jelas itu adalah perbuatan dari Blaze yang membantu Void agar terlepas dari cengkeraman muridnya. Kemudian MT Void pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk langsung membunuh muridnya itu dengan menebas kepalanya hingga putus. Di sini juga terlihat kalau Blaze memegang sebuah kubus yang sepertinya dia sudah mendapatkan kubus di titik tempat itu. Kemudian Blaze pun mendekati MT Void dan bertanya, "Kau itu kuat, siapa kau ini?" MT Void pun tidak langsung menjawab, justru bertanya balik, "Kau sendiri itu siapa dan penampilanmu itu cukup aneh." MT Void juga kepikiran dengan jurus Blaze sebelumnya karena tidak pernah melihatnya dan jurus itu sangat kuat. Setelah itu Blaze pun memperkenalkan diri dengan percaya diri sambil menyilangkan tangannya. "Aku adalah Blaze, pahlawan yang bekerja sendirian." Mendengar hal itu, Void pun kebingungan dan menganggapnya sebagai orang yang mencurigakan. Dan Blaze bilang sekali lagi kalau aku adalah pahlawan, bukan orang yang mencurigakan. Nah, ada alasan tersendiri kenapa Void berkata begitu, karena sistem pahlawan pro masih belum dibentuk sampai 15 tahun kemudian. Apalagi dengan penampilan Blaze atau armor Blaze yang cukup absurd gitulah. Setelah itu, Blaze pun menunjuk kepada mayat yang barusan dibunuh. "Orang itu tadi memanggilmu guru kan?" kepada Void. Dan di sini dijelaskan kalau Avatar God ini adalah seorang Jounin desa dan murid dari MT Void. Nah, karena Blaze memiliki banyak pertanyaan, membuat MT Void menjadi semakin curiga dan bertanya-tanya, apakah selama ini dia mengendap-endap di desa dan haruskah aku menyelidikinya saja. Kemudian dengan akting yang sangat brilian, tiba-tiba Void pun langsung membungkuk untuk mendekati kepala muridnya yang terpenggal itu. Sambil membungkuk, Void pun berkata, "Orang ini, dia adalah murid kesayanganku yang bernama Dirty Stan." Dia tiba-tiba berubah menjadi monster. "Blaze, katakanlah kepadaku, God itu apa?" Dia membuatku mengambil nyawa muridku sendiri sambil memeluk kepala muridnya dan menangis terseduh-seduh. Bahkan di akhir, Void bersumpah akan membalaskan dendamnya. Blaze yang merasa iba melihat Void, dia pun menceritakan seluruh cerita lengkapnya, yang membuat MT Void akhirnya melakukan perjalanan panjang bersama Blaze untuk mencari kubus bersama. Dari mulai menyusuri banyak tempat dan sampai menjadi sebuah rekan. Tapi pada suatu hari saat malam datang ketika Void sedang duduk sendirian di sebuah tempat, dia merenung sambil melihat sebuah bulan. Tiba-tiba aja muncul dari pohon seorang wanita yang bernama Selenia Luna yang ternyata itu adalah adik dari MT Void. Nah, di sini MT Void memberikan misi untuk adiknya, yaitu untuk mendekati Blaze. Menurut MT Void, Blaze dibantu oleh Sicih dari Pondasi Agoni dan ilmuwan jenius. Selidiki sumber keuangan dan teknologi maju mereka. Cari tahu apakah sesuatu yang mereka lakukan itu bisa direplika di desa dan apakah kita bisa membawa mereka ke pihak kita. Dan setelah kau menyelidikinya secara menyeluruh, singkirkan hal-hal yang tidak perlu. Kemudian Luna pun langsung pergi dan melaksanakan misinya. Di sini juga terlihat ada Blaze yang sedang tidur ngorok tanpa beban. Tapi beberapa saat kemudian, Luna yang sedang menyelidiki Blaze ini berakhir menikah dengan Blaze hingga terlihat sangat bahagia dan Void pun ada di tempat itu untuk merayakan Blaze yang sudah menikah. Entah Luna ini masih menyelidiki Blaze atau enggak karena dia sampai menikah, bahkan pada akhirnya Blaze bersama Luna mempunyai sebuah anak dan sangat bahagia. MT Void pun yang melihat pemandangan itu juga bertanya-tanya apakah Blaze sudah menyadari penyelidikan adiknya itu, dan aku juga tidak dapat membaca mata miliknya itu. Dan setelah cukup lama berlangsung, adikku akhirnya diincar dalam pertarungan dengan Avatar God yang kuat dan berakhir tewas. Saat ini Luna pun sudah dikuburkan dan Blaze sangat sedih atas hal tersebut sambil menggendong anaknya. Nah, ternyata Luna ini memperkenalkan dirinya sebagai Maya untuk nama penyamarannya kepada Blaze. MT Void juga tidak menyangka karena adiknya bisa terbunuh oleh sesuatu hal remeh seperti itu saja dan menjadi akhir dari kehidupannya. Menurutnya itu sungguh menyedihkan, tapi yang lebih penting dari itu adalah soal waktu. Penyelidikan Luna adalah untuk mencari tahu tentang ilmuwan rahasia milik Blaze. Apa jangan-jangan selama ini Blaze mengambil sebuah kesempatan dan sengaja membiarkan adikku mati untuk menyingkirkan mata-mata. Tapi pada saat bersamaan, Void juga melihat kalau Blaze ini menangis di kuburan ketika kematian Maya, membuat MT Void berpikir apakah aku terlalu berlebihan memikirkan hal ini. Lagian aku bukanlah tipe orang yang akan merasa sentimental karena kematian adikku. Dia mati karena dia lemah dan itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Dia adalah sebuah kegagalan. Beberapa waktu pun berlalu setelah kematian dari adiknya. MT Void dan Blaze pun masih terus mencari kubus ke seluruh tempat untuk melanjutkan misi mereka berdua hingga sampailah di sebuah kuil dan mereka memasuki bangunan tersebut dan menuruni tangga demi tangga.
Nah, walaupun MT Void berkata kalau dia tidak memperdulikan adiknya, tapi kenyataannya Void merasa sangat sedih hingga penampilannya pun terlihat lesu, sampai Blaze menyadari kondisi Void yang kelihatan kurang sehat. Blaze pun bertanya, apakah kau baik-baik saja? Tapi MT Void mengelak dan bilang, justru akulah yang seharusnya mengkhawatirkanmu. Tapi hal yang tidak terduga pun terjadi ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah patung besar retak hingga akhirnya hancur dan puing-puing dari patungnya itu ingin menimpa mereka berdua. Tapi dari salah satu puing itu ternyata ada sebuah kubus dan Blaze berusaha ingin berteleportasi untuk menghindari puing-puing yang ingin menimpanya. Sayangnya sebelum berhasil berpindah, kubus yang jatuh itu mengenai tangan dari MT Void hingga pada akhirnya Void pun terkena genjutsu, muncul di sebuah bangunan berbentuk kubus dan ada dua orang lain di depannya. Yang ternyata itu adalah adiknya bersama dengan muridnya yang seharusnya sudah mati. Melihat hal itu, MT Void pun merasa keheranan karena mereka berdua masih hidup. Luna pun berkata, "Kakak, aku telah mengambil misi baru di sini. Sebuah misi yang jauh lebih mulia daripada menjadi seorang ninja, dan mungkin inilah awal mula dari MT Void yang menerima jabat tangan dari adiknya." Nah, di sisi lain, Shin pun berpindah ke Saitama dan mengakhiri flashback barusan. Saitama di sini kebingungan karena dia memang ingin memiliki cutter yang besar untuk memotong kotak kardus dari belanja online-nya, tetapi aku rasa aku tidak punya tempat untuk meletakkan cutter ini, alias pedang dari pemimpin desa ninja yang dia dapatkan di chapter sebelumnya. Gila, pedang segede gitu malah dibilang cutter gak tuh oleh Saitama. Dan chapter One Punch Man 210 pun selesai di sini, dan Mimin akan melanjutkan pada chapter berikutnya. Nah, di awal chapter kita langsung melanjutkan kepada Void yang berdiri di sebuah bangunan berbentuk kubus. Di tempat itu dia bertemu dengan adik dan juga muridnya yang seharusnya sudah mati. MT Void pun bertanya tentang misi mulia apa yang dimaksud itu. Kemudian dijawab kalau peran seorang ninja lebih dari itu. Politik mereka didasarkan pada kecurigaan dan perpecahan di antara manusia. Jika semua kesadaran digabungkan menjadi satu, kecurigaan dan konflik akan hilang. Kita adalah bagian dari rencana besar untuk mewujudkan dunia yang seperti itu menjadi kenyataan. Nah, di sini kita juga melihat kalau wajah Luna dan Dirty Stan hanya seperti garis-garis, anggota wajahnya itu memberikan kesan kalau mereka ini hanyalah ilusi. Sedangkan MT Void wajahnya digambar dengan sangat jelas. Setelah itu, Luna pun melanjutkan perkataannya. Apa kau tidak pernah mempertanyakannya, kakak? Dunia ini dipenuhi dengan kecurigaan dan konflik. Keraguan atau idealisme itu tidak penting. Sebagai ninja, kita hanya menganalisa kenyataan dan selalu memilih solusi paling optimal. Dan sekarang ini juga adalah kenyataan. Sambil menunjuk sebuah kubus kepada MT Void, kemudian Luna pun langsung mengulurkan tangannya kepada MT Void sambil menawarinya. Apa kau akan membuat pilihan ini bersama dengan kami, kakak? MT Void pun sebenarnya setuju andaikan dunia tanpa kecurigaan atau konflik terjadi. Tapi dia bertanya-tanya apakah hal semacam itu memang benar-benar bisa terjadi. Tapi pada akhirnya MT Void pun menerima ajakan dari Luna palsu hingga akhirnya menjadi boneka dari God. Dan saat ini kita tahu Void akhirnya bisa sadar kembali setelah menyerap kekuatan Garo Kosmik. Itulah flashback yang terjadi dan Blaze pun mendapatkan semua ingatan tentang hal tersebut setelah bersatu dengan MT Void. Ya cukup sus juga sih kalau dibilang bersatu, mungkin bergabung aja kali ya. Di sisi lain, MT Void juga kini mendapatkan ingatan dari Blaze, tapi sayangnya tidak ditampilkan. Nah, Blaze bertanya-tanya apakah ingatan yang dia dapatkan dari Void itu efek dari teleportasi sebelumnya. Nggak lama kemudian, MT Void pun tanpa basa-basi langsung menendang Blaze dengan cepat. Tapi disinilah kejanggalan terjadi yang dimana tangan Blaze kembali utuh lagi. Mimin nggak tahu apakah dia regenerasi atau enggak. Andaikan beneran regenerasi, rasanya itu terlalu gila karena bisa membalikan tangannya seperti semula layaknya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau dari spekulasi Mimin sih rasanya ini bukan regenerasi karena tangan yang buntung itu masih memakai armornya. Padahal seharusnya itu armor udah nggak ada di bagian regenerasi kalau andaikan Blaze berhasil menumbuhkan tangan baru. Kecuali tangan lamanya disambungkan kembali yang masih terpasang armornya. Nah, setelah Void menendang Blaze, dia menjadi kesal karena Blaze ini sudah tahu soal rencana dirinya dan juga adiknya berkat ingatan yang didapatkan berkat teleportasi. Tapi Blaze hanya tertawa kecil, kemudian langsung memukul MT Void hingga berputar-putar di udara.
Blaze mengungkapkan kalau dia bisa melihat melalui kebohongan dan aku juga suka orang-orang kuat, begitupun dengan Maya. Itu saja sih. Lagian trik murahan dari konspirasi itu adalah hal yang sepele. Tapi yang lebih penting, bukankah sekarang ada hal yang lebih penting lagi yang seharusnya kau cepat-cepat untuk membungkamku? MT Void pun langsung bilang kalau itu benar sekali. Karena membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup bukanlah sebuah pilihan lagi. Nah, dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya, MT Void sampai mengeluarkan sebuah aura yang menimbulkan sebuah cahaya terang dan kemudian langsung menghampiri Blaze dengan kecepatan yang sangat gila. Sontak Blaze pun terpaksa harus menahan semua serangan bertubi-tubi dari MT Void. Nah, di sini dijelaskan tentang perkataan Blaze yang harusnya Void membungkam dirinya, yaitu rahasia tentang Void yang berhubungan dengan God karena Blaze mendapatkan ingatan tersebut. Jadi saat MT Void berhasil menyerap kekuatan yang keluar dari Garou Kosmik dan mendapatkan kesadarannya lagi, dia pun membuat sebuah keputusan untuk berpura-pura tetap dalam kendali dari God. Masih mengalahkan para pahlawan dan memakai kubus untuk meningkatkan jumlah avatar God sebanyak mungkin, hingga pada akhirnya dia akan menukar nyawanya sendiri untuk membagi semua kekuatan itu di antara mereka yang menjadi avatar dan membagi kekuatan untuk melawan God yang sudah diambil dari Garou itu. Nah, dengan menusukkan dirinya sendiri, membuatnya mengeluarkan sebuah kepulan layaknya asap yang hal ini bisa membangkitkan kembali kesadaran para avatar yang menjadi boneka sebelumnya. Kemudian memakainya untuk mengalahkan God itu sendiri, dan di sini diperlihatkan banyak para avatar dari God yang mencoba melawan God dan kondisi God diperlihatkan dengan luka yang sangat parah, bahkan anggota tubuhnya sampai hilang sebagian. Dan ternyata itu adalah rencana dari MT Void yang berhasil diketahui oleh Blaze. Nah, untuk sesi Saweria bakal Mimin lewatkan aja dikarenakan video kemarin gak ada yang donate. Dan Mimin tetap berterima kasih kepada penonton yang sudah menyimak sampai habis dan itulah chapter terakhir dari revisi kedua. Sebenarnya untuk alur cerita justru sangat menarik dengan MT Void yang bisa masuk ke hyperspace dan menceritakan tentang karakter God yang akan dilawan oleh avatarnya dikarenakan MT Void. Kalian juga bisa bertanya di Saweria mungkin seputar OPM atau apapun, dan Mimin akan menjawabnya di akhir video. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.